Pria yang berprofesi sebagai guru sekaligus kepala sekolah SMP Pius Cilacap memulai debut menulis beberapa waktu tahun lalu dan diawali dengan tertariknya sejarah kota Cilacap. Ia menuangkan karya tulisnya sehingga tercetak menjadi buku berjudul Jejak-Jejak Sejarah Cilacap. Setelah melakukan riset bahkan mencari referensi selama 3 bulan lebih, ia mencatat dan merangkumnya di kediaman sederhana setelah pulang mengajar. Menggunakan laptop dan alat tulis setiap harinya, Thomas menghabiskan waktu hampir 3-4 jam. Menulis sejarah Cilacap butuh kecermatan tinggi bahkan tempat tenang untuk berkonsentrasi, agar sesuai cerita sejarah yang terjadi di masa lampau. Thomas menjelaskan dirinya menulis sejarah Cilacap karena suka dengan sejarah-sejarah lokal yang ada di kota ini. Selain itu, ia mempunyai gagasan untuk mendokumentasikan agar generasi milenial mengetahui cerita tempo dulu kota Cilacap. Ia menambahkan dalam menulis sebuah buku, ia menghabiskan sedikitnya 3 bulan. Ia mengaku hal paling sulit ketika mencari referensi yang sesuai dan menghabiskan waktu lebih lama. Meski demikian, Thomas berhasil mencetak jejak-jejak sejarah Cilacap sebanyak 200 buku dan dicetak kembali oleh Dinas Pendidikan Cilacap sebanyak 1.500 eksemplar untuk dibagikan ke seluruh sekolah tingkat SD hingga SLTP. Saya menulis buku tentang sejarah Cilacap bermula dari memang saya adalah suka sejarah dengan kota yang lokal, seperti lokalnya Cilacap. Yang kedua, saya punya inisiatif untuk mendokumentasikan sejarah Cilacap yang saya kira banyak yang tercecer dan terlalu luas, agar generasi muda, generasi milenial itu lebih mengenal tentang sejarah Cilacap. Menulis buku tidak tentu berapa lamanya, tapi minimal adalah 3 bulan. Yang lama adalah bagaimana ketika saya itu mencari referensi yang berkaitan dengan apa yang akan saya tulis. Buku sejarah jejak-jejak sejarah Cilacap ini awal mula saya cetak 200 eksemplar, lalu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap itu dicetak sampai 1.500 eksemplar yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah, terutama ke SD dan SMP. Dalam buku Jejak-Jejak Cilacap ada prasasti maupun gedung peninggalan pada zaman dulu. Di antaranya stasiun kereta api yang sudah di zaman kolonial Belanda. Ada juga Tugu Juang Kusairi, Gereja Lama, Benteng Pendem, hingga Kaliasa. Diharapkan buku-buku karya Thomas Hutasman lainnya seperti Cerita Soekarjo Wirtjo Pranoto, Sudirman bertumbuh di Cilacap hingga Melawan Lupa dapat dikenal di semua kalangan. Dari Perumahan Tritihlor, Surimadi, PNV Channel.